Sebelum kalian menonton video ini, alangkah lebih baiknya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai analisis isi teks eksplanasi kompleks. Nah, berikut penjelasannya ya. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah teks eksplanasi yang berjudul banjir yang akan kita analisis. Itu tadi teks eksplanasi yang berjudul banjir. Mari kita analisis yang pertama berdasarkan struktur teks eksplanasinya. Pernyataan umum. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai DAS. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Urutan sebab akibat. Yang pertama, penyebab alami banjir. Sebagian akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Urutan sebab akibat yang kedua, penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Analisis selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi yang berjudul banjir. Dilihat dari segi isi, terdiri dari dua keadaan atau peristiwa. Yang kedua, dua peristiwa tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menjelaskan keadaan peristiwa alam dan sosial. Yang keempat, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, lalu diikuti dengan urutan sebab akibat. Yang kedua, dilihat dari segi bahasa. 1. Banyak ditemukan konjungsi sebab. Yang kedua, banyak ditemukan konjungsi akibat. Yang ketiga, banyak ditemukan kalimat yang menggunakan verba material. Yang keempat, banyak ditemukan kalimat yang menggunakan verba relasional. Yang kelima, banyak ditemukan konjungsi waktu yang menyatakan sebab. Yang terakhir, banyak ditemukan konjungsi eksternal.
Nah, selanjutnya kita lihat kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul banjir. Yang pertama, konjungsi sebab. Contoh kalimatnya, banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Yang kedua, karena tetesan hujan berukuran besar, pori-pori permukaan tanah akan tertutup. Yang ketiga, jika air melimpah, air akan keluar dari sungai, sebab daya tampung saluran berkurang. Yang kedua, konjungsi akibat. Contoh kalimatnya, yang pertama, sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Yang kedua, tetes hujan memiliki ukuran yang sangat besar. Oleh karena itu, pori-pori permukaan tanah tertutup. Yang ketiga, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai menjadi penghambat aliran sungai. Oleh sebab itu, penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Ketiga, konjungsi waktu. Contoh kalimatnya, setelah hujan turun berturut-turut tanpa henti, debit air sungai meningkat 30% dari debit air semula. Yang kedua, ketika debit air sungai melebihi air sungai, air akan meluap dan menabrak segala sesuatu yang ada di hadapannya. Yang ketiga, sejak kejadian banjir kemarin, masyarakat tidak lagi membuang sampah ke sungai. Yang keempat, konjungsi eksternal. Contoh kalimat, aliran ini akan memasuki daerah tangkap atau daerah aliran menuju ke sistem jaringan sungai. Yang kedua, kecenderungan kapasitas seluruh drainase menurun sehingga menyebabkan aliran permukaan meningkat. Yang ketiga, aliran akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Yang kelima, verba material. Contoh kalimat yang pertama, apabila kondisi tanah relatif tetap, air yang meresap ke dalam tanah akan relatif tetap. Yang kedua, hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Yang ketiga, air akan meluap dari sungai lalu menabrak segala sesuatu yang ada di hadapannya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu verba relasional. Contoh kalimat, pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Yang kedua, kecenderungan kapasitas seluruh drainase menurun sehingga menjadikan aliran permukaan meningkat. Yang terakhir, pemeliharaan kurang memadai pada bangunan pengendali banjir dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Nah, berikut tadi penjelasan Ibu mengenai analisis isi teks eksplanasi kompleks. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.